Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel calon ASN P3K. Bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa subscribe channel ini guna untuk mendukung kemajuan channel ini. Bagi teman-teman yang sudah bergabung dan sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih dan jangan lupa bunyikan loncengnya untuk mendapatkan video terbaru. Pada kesempatan kali ini kita masih membahas tes wawasan kebangsaan TWK 15 soal edisi persiapan menuju tes CPNS 2026. Jika dibuka ya, semoga dibuka jadi teman-teman bisa belajar dan bisa mengikuti seleksi CPNS 2026. Pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas adalah tes wawasan kebangsaan. Jumlahnya 15 soal. Yuk kita mulai soal yang pertama. Sebagai CPNS di BPS yang bertugas di wilayah perbatasan, Anda menemukan data yang menunjukkan ketidakpuasan signifikan dari kelompok masyarakat adat terhadap kebijakan pembangunan infrastruktur yang dianggap mengabaikan kearifan lokal. Jika data tersebut dipublikasikan secara mentah, dikhawatirkan akan memicu polarisasi di tingkat nasional. Tindakan Anda yang paling mencerminkan keseimbangan antara akuntabilitas data, sila keempat atau kelima, dan persatuan Indonesia sila ketiga adalah titik-titik. A. Menahan publikasi data tersebut hingga masalah sosial terselesaikan oleh pemerintah daerah. B. Mempublikasikan data tersebut tetapi disertai analisis dan rekomendasi kebijakan yang menekankan pentingnya pelibatan masyarakat adat dalam perencanaan. C. Menghapus bagian data yang spesifik menyebutkan kelompok adat tersebut untuk menghindari konflik. D. Mengubah metodologi survei untuk memastikan hasil yang lebih positif bagi citra pemerintah. E. Mengajukan usulan kepada pimpinan untuk memindahkan kelompok masyarakat adat tersebut ke wilayah lain demi kelancaran pembangunan. Jadi jika teman-teman dapat soal seperti ini, yang harus dipahami adalah kita lihat dari pilihannya di situ ada masalah ketidakpuasan yang signifikan dari kelompok masyarakat adat terhadap pembangunan infrastruktur. Jadi problemnya kalau di publik itu, kalau dipublikasikan mentah dikhawatirkan memicu polarisasi. Ya, di sini ada dua ini ya. Di sini ada mentah ya. Di sini ada kata-kata mentah, di sini ada ketidakpuasan signifikan oleh masyarakat adat. Jadi sebagai CPNS BPS perbatasan, apa yang kita lakukan itu? A. Menahan publikasi data tersebut. Ini jelas tidak boleh ya menahan publikasi. Ini berarti tidak. B. Mempublikasikan data tersebut tetapi disertai analisis. Ini boleh ya ini. Dan merekomendasikan kebijakan yang menekankan pentingnya pelibatan masyarakat adat dalam perencanaan. Ini sementara boleh ya. Kita checklist dulu. Oke. C. Menghapus bagian data yang spesifik menyebutkan kelompok adat. Ini nggak boleh ya, ini menghapus soalnya. Yang keempat atau D. Mengubah metodologinya sudah benar ya, tapi ini untuk menghasilkan citra positif. Nah ini tidak boleh ya, mengubah ya. E. Mengajukan usulan kepada pimpinan untuk memindahkan kelompok ya. Ini apalagi ini tidak boleh. Di sini ada kata-kata memindahkan kelompok ya. Oke, jadi jawaban yang B, opsi yang paling tepat atau pilihan yang paling tepat adalah yang B. Mempublikasikan data tersebut tetapi disertai analisis dan rekomendasi kebijakan yang menekankan pentingnya pelibatan masyarakat adat dalam perencanaan. Solusi ini menjaga integritas data karena datanya tetap dipublikasikan ya. Akuntabilitas atau sila keempat dengan mempublikasikannya, tetapi pada saat yang sama ia menggunakan hikmat kebijaksanaan sila keempat
Dan prinsip persatuan sila ketiga dengan memberikan konteks dan solusi yang konstruktif atau pelibatan untuk mencegah polarisasi. Di sini merekomendasikan kebijakan yang menekankan pentingnya pelibatan masyarakat ada dalam perencanaan. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B. Kita lanjut soal nomor 2 atau soal selanjutnya. Seorang CPNS melihat seorang pimpinan senior memberikan perlakuan tidak etis dan merendahkan kepada seorang tenaga kontrak di lingkungan kerjanya. Meskipun tenaga kontrak tersebut telah bekerja keras, pimpinan tersebut dikenal sangat berkuasa dan ditakuti. Jika CPNS tersebut memilih untuk melaporkan kejadian ini melalui saluran resmi yang tersedia, whistleblowing system, ia mengamalkan sila kedua dalam wujud titik-titik. A. Ketaatan kepada hukum dan peraturan perundang-undangan atau legalitas. B. Keberanian moral dan penegakan martabat kemanusiaan yang setara, dignitas. C. Kesetiaan dan terhadap organisasi dan pencegahan reputasi buruk atau loyalitas. D. Pengendalian diri dan penolakan terhadap tindakan emosional atau rasionalitas. E. Bertanggung jawab profesional atas hasil kerja tim atau akuntabilitas. Jadi kalau kita lihat di sini ya, di sini ada seorang pimpinan yang memberikan perlakuan tidak etis ya. Di sini seniornya memberikan perlakuan tidak etis dan merendahkan kepada tenaga kontrak. Jika CPNS tersebut melaporkan kejadian ini melalui whistleblowing system, ia sedang mengamalkan apa? A. Ketaatan kepada hukum dan peraturan perundang-undangan. Ini bukan ya. B. Keberanian moral dan penegakan martabat kemanusiaan yang setara. Ini oke ya. Coba kita lihat yang ketiga, kesetiaan terhadap organisasi dan pencegahan reputasi buruk. Ini bukan ya, bukan yang ini yang dimaksud. D. Pengendalian diri dan penolakan terhadap tindakan emosional atau rasionalitas. Ini juga bukan ya. E. Tanggung jawab profesional atas hasil kerja tim. Ini juga bukan, karena di sini adalah yang dilakukan adalah whistleblowing. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Keberanian moral dan penegakan martabat kemanusiaan yang setara, karena di sini tadi direndahkan martabatnya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B. Keberanian moral dan penegakan martabat kemanusiaan yang setara. Perlakuan tidak etis adalah pelanggaran terhadap martabat, harkat dan martabat dan keadaban manusia. Melaporkan tindakan tersebut meskipun beresiko adalah perwujudan langsung dari keberanian moral untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang setara sesuai dengan esensi sila kedua. Ya, kita lanjut soal selanjutnya. Dalam alokasi waktu dan sumber daya untuk survei, BPS Kabupaten X harus memilih antara memprioritaskan survei di daerah perkotaan yang padat, memberikan data ekonomi yang lebih cepat dan bernilai tinggi, atau di daerah terpencil yang sulit dijangkau, memastikan data seluruh lapisan masyarakat tercakup. Memilih untuk mengalokasikan sumber daya yang signifikan untuk daerah terpencil meskipun secara biaya efektivitas lebih rendah adalah implementasi sila kelima yang menitik beratkan pada titik-titik. A. Prinsip efisiensi anggaran dan tepat guna. B. Keadilan prosedural dan pemerataan geografis. C. Prinsip equity atau kesetaraan bagi kelompok marginal dan terpinggirkan. D. Kepentingan mayoritas masyarakat perkotaan. E.
kepatuhan terhadap standar operasional prosedur survei. Di sini ada dua mana yang diprioritaskan ini, survei di daerah perkotaan yang padat atau di daerah terpencil yang sulit dijangkau. Namun jika melaksanakan di daerah terpencil, itu memastikan data seluruh lapisan masyarakat tercakup ya. Di sini meskipun secara efektivitas lebih rendah adalah implementasi sila. Nah, ya. Prinsip efisiensi anggaran ini tidak ya, karena jika di daerah terpencil itu kemungkinan ongkosnya akan naik ya. Jadi kalau lebih efisien kayaknya enggak. B. Keadilan prosedural dan pemerataan geografis. Ini sepertinya belum ya, coba, tapi kita nggak apa-apa dulu, kita ini dulu ya. C. Prinsip equity atau kesetaraan bagi kelompok marginal dan terpinggirkan. Ini benar ya, kalau yang ini udah sesuai ya, ini terpencil, ini terpinggirkan ya, ini kayaknya pas, tapi coba kita lihat yang D. Kepentingan mayoritas masyarakat perkotaan, ini tidak ya. E. Kepatuhan terhadap standar operasional prosedur, ini juga ya. Kalau ikut SOP berarti semua dilakukan ya. Jadi dari B dan C yang paling tepat adalah yang C. Prinsip equity atau kesetaraan bagi kelompok marginal dan terpinggirkan. Sila kelima tidak hanya menuntut equity atau kesamaan perlakuan, tetapi equity kesetaraan hasil dengan memberikan perlakuan yang sesuai kepada kelompok yang aksesnya terbatas daerah terpencil demi mewujudkan keadilan sosial yang sejati. Oke, lanjut soal selanjutnya. Anda adalah CPNS yang memimpin tim kecil untuk menyusun laporan evaluasi program. Setelah melalui diskusi yang panjang, anggota tim Anda masih terpecah dalam dua pandangan utama yang bertentangan. Untuk mencapai keputusan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan sesuai sila keempat, langkah terbaik yang harus Anda ambil adalah, di sini kata kuncinya, di sini kita lihat ya, kata kuncinya dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dengan sesuai sila keempat. Terus masalahnya apa? Di sini masalahnya ada dua pandangan yang masih saling bertentangan. Sebagai pemimpin Anda wajib memaksakan salah satu pandangan yang dianggap paling menguntungkan institusi. Ini nggak boleh ya, karena di sini ada kata-kata wajib, Anda wajib memaksakan ya, ini tidak boleh. B. Mengadakan pemungutan suara voting cepat untuk segera mencapai keputusan mayoritas. Ini bisa, tapi nanti ya, ini belum sepenuhnya benar ya. C. Menganalisis secara mendalam risiko dan manfaat jangka panjang dari kedua pandangan, kemudian menyusun sintesis solusi yang mengakomodasi elemen terbaik dari keduanya. Nah, ini benar ya. Coba kita lihat yang D. Meminta kedua kelompok untuk membuat proposal terpisah lalu menyerahkan putusan akhir kepada atasan langsung. Ini bukan ya, karena di sini yang ketua kelompoknya adalah sebagai Anda ini ya. Anda ini sebagai ketua kelompok. Kalau ini nanti namanya melempar tanggung jawab, ini tidak boleh ya. Yang E. Menunda keputusan hingga salah satu kelompok mengakui kekalahannya dan bersedia mengikuti pandangan kelompok yang lain. Ini tidak ini, karena di sini bukan problem solving ya. Di sini berarti jawaban yang paling tepat antara B dan C adalah yang C. Menganalisis secara mendalam risiko dan manfaat jangka panjang dari kedua pandangan, kemudian menyusun sintesis solusi yang mengakomodasi elemen terbaik dari keduanya. Sila keempat menekankan hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ini berarti keputusan tidak hanya didasarkan pada suara mayoritas atau kekuasaan, melainkan pada penalaran objektif atau analisis resiko atau manfaat dan upaya untuk mencari solusi sintesis atau mufakat yang paling bertanggung jawab ya.
Kita lanjut soal selanjutnya. Prinsip integritas moral seorang ASN yang menolak segala bentuk gratifikasi atau suap, bahkan ketika tidak ada pengawasan, paling kuat dilandasi oleh sila pertama. Hal ini karena sila pertama mewajibkan ASN untuk A. Selalu menjaga kerukunan antar umat beragama di lingkungan kerja. B. Menjalankan tugas berdasarkan keyakinan akan nilai-nilai kebenaran universal dan hati nurani. C. Menaati hierarki jabatan dan peraturan yang dibuat oleh manusia. D. Mensejajarkan ketaatan pada hukum negara dengan ketaatan kepada dogma agama. E. Bersikap toleran terhadap rekan kerja yang melakukan pelanggaran kecil. Ya, di sini seorang menolak gratifikasi ya. Di sini integritas, prinsip integritas seorang ASN, meskipun tidak ada pengawasan yang kuat, dilandasi oleh sila pertama. Sila pertama itu adalah ketuhanan yang maha esa. Berarti selalu menjaga kerukunan antar umat beragama di lingkungan kerja. Ini bukan, ini karena tidak ada hubungannya dengan integritas. Karena di sini adalah bentuk gratifikasi ya. B. Menjalankan tugas berdasarkan keyakinan dan nilai-nilai benaran universal dan hati nurani. Ya, ini yang C. Menaati hierarki jabatan. Ini bukan ya, karena sila pertama ya. Mensejajarkan ketaatan pada hukum negara dan ketaatan sama agama, nggak boleh ya, ini beda ya. Yang E. Bersikap toleran terhadap rekan kerja, ini tidak. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B. Menjalankan tugas berdasarkan keyakinan akan nilai-nilai kebenaran universal dan hati nurani. Sila pertama adalah sumber moral tertinggi. Integritas, kejujuran, dan konsistensi diwujudkan melalui keyakinan batin atau hati nurani pada nilai kebenaran dan kebaikan yang diyakini secara transenden, yang menuntut penolakan terhadap korupsi atau kebohongan. Soal selanjutnya. BPS Kabupaten Y menghadapi situasi di mana seorang pegawai menderita penyakit menular dan diminta untuk cuti sementara. Kebijakan ini berpotensi melanggar hak dan martabat individu sila kedua, tetapi diperlukan untuk melindungi kesehatan seluruh anggota tim dan keberlangsungan organisasi sila ketiga. Prinsip Pancasila yang harus diprioritaskan dalam dilema ini adalah titik-titik. Di sini ada sila kedua dan sila ketiga. A. Kemanusiaan, sila kedua, karena hak individu lebih penting daripada kolektif. B. Sila ketiga, karena keselamatan kolektif adalah prasyarat untuk bekerja. C. Keadilan sosial, sila kelima, yaitu membiayai pengobatan pegawai tersebut sepenuhnya. D. Keseimbangan dan harmoni, di mana hak pegawai dihormati, gaji tetap dibayar, dirahasiakan, dan tetapi kepentingan kolektif didahulukan cuti sementara. E. Kerakyatan, sila keempat, yaitu mengadakan musyawarah untuk menentukan siapa yang harus cuti. Jadi jika ada dilema seperti ini, yang perlu diprioritaskan adalah kemanusiaan, sila kedua, bukan ini ya, kurang ya. Yang B. Persatuan, sila ketiga, kolektif adalah bukan, ini bukan syarat bekerja ya. Keadilan sosial kelima untuk membiayai pengobatan. Enggak, di sini masalahnya cuti, bukan berobat ya. Di sini itu masalahnya disuruh cuti, bukan untuk dibiayai. Oke, yang di keseimbangan dan harmoni dan di mana hak pegawai dihormati, tetap ini bagus. Tetapi kepentingan kolektif didahulukan, ya benar ya. Kerakyatan, sila keempat, yaitu mengadakan musyawarah untuk menentukan siapa yang harus cuti. Ini tidak tepat. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang
Yang D, keseimbangan dan harmoni, di mana hak pegawai dihormati, gaji tetap dibayar dan dirahasiakan, tetapi kepentingan kolektif didahulukan. Cuti bersama. Dalam Pancasila tidak ada sila yang berdiri sendiri. Solusi terbaik adalah keseimbangan antara harmoni, yaitu menghormati hak sila kedua, tetap mengutamakan keselamatan dan keberlangsungan kolektif sila ketiga. Ya, masih mau lanjut atau sudah ini? Ya, coba kita lanjut ya. Kita lanjut, masih ada beberapa soal lagi ya. Sebagai CPNS, Anda menemukan adanya komentar kebencian hate speech yang bersifat sara di grup diskusi internal instansi Anda di media sosial. Komentar ini dapat memecah belah dan melanggar kode etik ASN. Tindakan pertama yang paling etis yang mencerminkan sila pertama dan kedua adalah titik-titik. A. Segera melaporkan pelaku ke polisi cyber tanpa berkomunikasi terlebih dahulu. B. Mengabaikan komentar tersebut karena itu hanya terjadi di media sosial. C. Mengajukan teguran secara pribadi kepada pelaku dan meminta penghapusan sambil mengingatkan tentang etika Pancasila dan ASN. D. Membuat balasan umum di grup yang menanyakan apa motif pelaku mengeluarkan komentar tersebut. E. Keluar dari grup dan meminta pimpinan untuk menutup grup internal tersebut. Jadi di sini ada komentar kebencian ya, hate speech. Masalahnya adalah hate speech. Anda menemukan komentar hate speech yang berpotensi dapat memecah belah dan melanggar kode etik ASN. Tindakan pertama, ingat, tindakan pertama yang paling etis, tindakan pertama yang paling etis. A. Segera melaporkan pelaku kepada polisi. Ini bukan tindakan pertama dan ini kurang etis ya. B. Mengabaikan komentar, apalagi ini mengabaikan ya. C. Mengajukan teguran secara pribadi. Nah, ini bagus ini, secara pribadi ya. Bisa DM, bisa message langsung ya. Kepada pelaku meminta penghapusan sambil mengingatkan tentang etika Pancasila dan ASN. Di sini juga selain meminta untuk menghapus, dia mengingatkan. Ini bentar ya. Kalau yang D, membuat balasan umum, ini nggak boleh, apalagi sampai membalas ya. Yang D, keluar dari grup, ini malah keluar dari masalah ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C, mengajukan teguran secara pribadi kepada pelaku dan meminta penghapusan sambil mengingatkan tentang etika Pancasila dan ASN. Tindakan awal yang paling beradab adalah sila kedua dan berlandasan moral. Sila pertama adalah menegur secara pribadi dan memberikan kesempatan kepada pelaku untuk memperbaiki diri. Pendidikan moral sebelum mengambil langkah disipliner atau hukum formal ya. Lanjut soal selanjutnya. Mengapa tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme dianggap sebagai pelanggaran berat terhadap sila kelima keadilan sosial? A. Karena KKN melanggar prinsip otonomi daerah dan desentralisasi. B. Karena KKN menghambat proses musyawarah yang jujur dan terbuka. C. Karena KKN secara langsung menciptakan ketimpangan, merampas hak-hak publik dan menghambat pemerataan hasil pembangunan. D. Karena KKN merusak persatuan dan kesatuan bangsa karena KKN melanggar. E. Karena KKN melanggar kebebasan beragama. Kalau dilihat dari sini adalah tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme dianggap sebagai pelanggaran berat terhadap sila kelima keadilan sosial. Mengapa? Karena KKN melanggar prinsip otonomi, ini bukan ya. B. Karena menghambat proses musyawarah yang jujur dan terbuka, kan ya. C. Karena KKN secara langsung menciptakan ketimpangan. Nah, ini benar nih. Ketimpangan, merampas hak-hak publik
dan menghambat pemerataan hasil pembangunan. D. Karena KKN merusak persatuan dan kesatuan bangsa, ini kurang tepat. E. Karena KKN melanggar kebebasan beragama, kurang tepat. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C, karena KKN secara langsung menciptakan ketimpangan, merampas hak-hak publik dan menghambat pemerataan hasil pembangunan. Oke, penjelasannya. Keadilan sosial berfokus pada pemerataan. KKN merusak sistem alokasi sumber daya dan kekayaan negara yang seharusnya dinikmati secara adil, sehingga secara langsung melanggar prinsip pemerataan dan keadilan substantif, ya. Oke, sampai di sini pembahasan soal tentang Pancasila. Bagi teman-teman yang merasa video ini bermanfaat, jangan lupa share ke teman-teman yang lain agar video ini semakin bermanfaat. Jangan lupa bunyikan loncengnya untuk mendapatkan video lanjutan dari Pancasila ini. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.